DPRD provokator menjadi provokator. Pak Pala, Iya. saya ingin pendapat Bapak selaku politisi sekaligus praktisi hukum. Terkait apa itu? Kemarin Pak, hari Senin 7 Juli 2025, saya ada bertemu dengan Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Tebing Tinggi, Iya. yaitu Bapak Anda Yasir. Saya ada ditunjuki Pak Apa itu? surat Surat apa? dari gereja BNKP Tebing Tinggi. Oh, Yang itu menyoroti- yang masalah yang viral-viral itu. Iya, salah satu anggota DPRD Tebing Tinggi yang juga jemaat BNKP Tebing Tinggi. Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Sebenarnya kalau Bapak nanya pendapat saya terkait katakanlah adanya unjuk rasa di gereja BNKP itu, kalau saya selaku politisi dan penasihat hukum rasanya ngeri saya mencampur itu. Ngerinya di mana Pak? Ya, nanti kan itu seakan-akan menjadi politisasi. Tapi Iya, kalau saya menanggapi ini Iya. selaku penggagas berdirinya Gereja Banuaniha Kristo Protestan Iya. dan selaku panitia juga, Iya. bahkan juga saya selaku penggagas dan panitia berdirinya Rumah Dinas Pendeta, Iya. itu bersama sahabat saya Pak Victor Slamet Jagoto, mantan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Ya, mungkin saya punya punya ruang untuk memberikan tanggapan itu, karena walaupun saya tidak jemaat BNKP, tapi ingat, penggagas berdirinya Gereja Banuaniha Kristo Protestan Kota Tebing Tinggi itu adalah Pak Hala Sitorus. Oh gitu Pak ya? Mulut saya dipakai Tuhan waktu itu menyampaikan itu pada saat saya diundang diundang waktu itu untuk menyampaikan kata sambutan pada Natal masyarakat Nias Ya. yang bertempat di Gereja Kartini kalau saya nggak salah di tahun 2005 itu. Iya. Ya. Jadi saya sangat sedih dan sangat miris lah Iya. kalau ada kelompok-kelompok orang harus membuat unjuk rasa di lingkungan gereja. Iya. Ya, harusnya kalau ada permasalahan-permasalahan di gereja, nggak usah lah buat unjuk rasa, duduk bersama, ciptakan kedamaian. Tak ada sesuatu yang sempurna di dalam perjalanan kehidupan. Tapi kalau ada kekurangan di sana sini, ya duduk bersama lah anggota jemaat yang tidak puas, duduk bersama dengan pimpinan majelis, membahas, jangan sampai keluar lah persoalan itu. Iya. Jadi saya sangat menyesalkan peristiwa itu, apalagi yang berkoar-koar di situ Ketua BPMJ yang juga sudah lama menjadi anggota DPRD, ya ini udah memasuki periode ketiga. Iya. Ya, sudahlah, tahanlah semua emosi, duduk bersama, berdamai-damailah sebagaimana kasih Tuhan. Gereja itu tempat orang untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya ada menjadi pedoman hidup kita di dalam menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan. Itu, jadi jangan berkoar-koar lah, merasa diri paling benar. Duduk bersama aja lah, berdamai yang paling bagus. Kasih itu indah. Iya, itu. Nah kemudian Pak, perihal aksi damai Pak, mengemukakan pendapat di depan umum. Jika menyalahi, apa ada pidananya? Ini kan bukan aksi damai ini. Ini penyampaian pendapat di muka umum. Iya. Ya, jangan dibungkus-bungkus dengan aksi damai dengan berkoar-koar. Iya. Ya, jangan. Jadi begini, saya harus jelaskan ya. Sekali lagi sebelum saya jelaskan tentang aturan hukumnya, saya beritahu kepada saudara-saudara saya masyarakat Nias yang ada di Kota Tebing Tinggi, secara khusus jemaat Gereja Banuaniha Kristo Protestan, Pak Hala Sitorus adalah penggagas berdirinya gereja itu, sangat menyesalkan adanya keributan di situ. Berdamailah kalian. Kalau terkait aturan hukum untuk penyampaian pendapat di muka umum, itu diatur pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Diberikan ruang kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian paling tidak 3 hari sebelum dilakukan penyampaian pendapat. Namun di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu ada larangan-larangan penyampaian pendapat di
Istana Negara, Iya. di rumah ibadah, Iya. di lingkup kantor militer misalnya. Jadi kalau rumah ibadah itu di masjid, di gereja, di kuil, di kelenteng, itu nggak boleh menyampaikan pendapat. Kalau itu tetap dipaksakan, ya ada sanksi pidananya. Oh, ada Pak ya? Ada sanksi pidananya itu maksimal 6 bulan penjara. Iya, iya, iya. Ya, sanksi pidananya, dan ada dendanya juga. Iya. Ya. Jadi ini kalau kita melihat, karena terkait sanksi pidana di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum yang menyalahi daripada pasal 9 ayat 2 itu, ini delik umum, bukan delik aduan. Jadi pihak majelis tidak harus melaporkan ini ke pihak kepolisian. Tapi karena di dalam peristiwa itu jelas di situ banyak perwira polisi dan anggota polisi yang ada hadir di situ, ini sudah bisa langsung diproses secara hukum karena dia delik umum, ya. Begitu, Pak, ya. Nah, jadi kalau seandainya juga pihak kepolisian tidak melakukan ruang itu untuk membuat pembelajaran kepada masyarakat, ya ini perlu dipertanyakan juga ini Polres Tebing Tinggi ini. Begitu, Pak. Ya, tapi kalau pihak, saya katakanlah dulu nih, pihak yang ribut ini tidak berdamai, kalau pihak yang ribut itu berdamai, ya ngapain harus ada sampai laporan atau untuk apa harus ada penanganan lanjut masalah tindak pidana itu? Karena berdamai itu di atas segalanya, gitu. Begitu Pak. Ya. Lalu terkait dengan BNKP Tebing Tinggi, closing statement Bapak. Ya, closing statement saya mengajak kepada saudara-saudara saya masyarakat Nias secara khusus yang bergereja atau jemaat BNKP, berdamai-damailah, ya, berdamai-damailah, baik itu kepada pimpinan majelis gereja, ibu pendeta, baik itu kepada ketua BPMJ, ya, berdamai-damailah kalian, tunjukkanlah yang terbaik. Ya, kalau ada pun persoalan masa lalu, tinggalkanlah itu. Mari kita tatap masa depan yang lebih cerah. Mari kita bangun gereja Banuaniha Kristo Protestan untuk lebih besar lagi, untuk melayani jemaat, untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu.